Hai, nama gue Novita Kim dan di video kali ini gue bakal mereview produk-produknya SK. Di sini gue punya 5 produk dan yang pertama kali bakal gue bahas adalah Radiant Cushion Blush. Di sini gue punya shade Santorini. Dia ada 5 shades available. Packagingnya lucu banget, kecil. Terus puff gue hilang anyway, sedih banget. Tapi gue udah pernah cobain dan puffnya itu oke banget, baik ukurannya maupun kualitasnya. Jadi enak juga dipakai. Tapi kalau pakai jari juga nggak masalah. Terus formulanya pigmented banget, tapi nggak cepat ngeset atau nge-stain. Jadi kalau di blend gak usah buru-buru banget gitu. Terus formulanya seperti yang gue bilang tadi, blendable, baik pakai puff maupun pakai jari, enak di blendnya. Dan formulanya lumayan tahan lama asal di set. Kalau nggak di set sih ya biasa aja sih ketahan lamaannya. Terus juga pas dipakai itu dia nyatu ke kulit karena dia kan cream blush. Jadi emang pasti seperti itu sih, pasti lebih nyatu ke kulit. Hasilnya tuh nggak cakey dan nggak tebel yang nggak enak gimana gitu. Dan yang gue kurang suka, dia itu tetap bisa geser kemana-mana kalau kita nggak set pakai bedak. Jadi ya harus di set. Dan overall poinnya yang bisa gue kasih adalah 4,7/5. Lanjut ke produk kedua, yaitu Flawless Micro Setting Powder. Yang gue punya adalah shade vanilla, shade yang paling terang. Dan dia itu sebenarnya ada 3 shades available, kayak warna light, medium, sama dark. Terus packagingnya itu enak banget, gak berantakan, ada kaca juga. Puffnya pun enak, tebel, lembut, dan gak berasa kayak puff murah-murah gitu. Pas dibuka dia tuh ada meshnya yang buat powder supaya gak berantakan gitu loh. Jadi aman banget dibawa kemana-mana sih menurut gue. Ini kayak plus point banget packagingnya. Nah, tekstur bedaknya itu halus banget, gak bikin cakey di muka, bahkan gak berasa kayak mukanya pakai bedak. Cuma berasa kayak di set gitu sih mukanya, berasa kayak agak sedikit kencang gitu di muka, tapi tetap ringan gitu loh, enak banget. Dan hasilnya pun flawless banget, sesuai namanya ya, Flawless Micro Setting Powder. Dan bahkan dia tuh menurut gue ya, di muka gue sih lumayan menyamarkan pori-pori. Jadi tuh muka gue rasa tuh kayak halus banget gitu. Dan dia warnanya ya, walaupun ada shade light, medium, sama dark, tapi pas dipakai tuh rasanya tuh kayak translucent, jadi nyatu sama warna kulit asli kita. Jadi dia tuh lebih ke sheer gitu ya. Nah terus beneran berasa makeup kita tuh di lock dan lumayan tahan oil di muka gue. Tapi tuh gak bikin kering gitu loh. Enak banget deh pokoknya. Dan I can say that this is the best loose powder I ever tried. So 5 points out of 5. Lanjut ke produk selanjutnya, itu bronzer. Yang gue punya tuh shade Skabo. Bronzernya ini dia ada 2 shades available. Satunya lebih gelap. Nah yang gue punya ini yang shade Skabo itu lebih terang. Nah gue suka banget packagingnya karena kecil, compact, dan super travel friendly. Dan menurut gue juga kayaknya habisnya tuh lama gitu loh, walaupun dia ukurannya kecil banget. Nah plus poinnya itu adalah di warnanya. Menurut gue ini warnanya pas banget, gak terlalu warm dan gak terlalu cool. Jadi enak banget dipakai buat siapapun dan universal warnanya. Nih kelihatannya pas di swatch di tangan itu memang kelihatannya nggak gitu keluar warnanya, tapi pas di muka tuh sebenarnya lumayan keluar dan enak gitu loh, nggak ngejegrak gitu di muka warnanya. Dan buildable juga formulanya, jadi enak banget kalau lo mau nambahin intensitasnya. Terus yang gue suka dia juga enak banget dipakai buat contour hidung atau jadi base eyeshadow. Maksud gue kayak eyeshadow base color gitu loh, karena blendability-nya juga bagus. Jadi karena formulanya dan warnanya oke banget, dan gue juga jarang nemu warna bronzer yang sepas ini, gue kasih 5 points out of 5 again. Good job SK. Nah lanjut ke powder blushnya SK. Yang gue punya ini shades Honolulu, dan dia ada 4 shades available. Packagingnya juga compact sama kayak yang bronzer tadi, dan teksturnya pun juga sama kayak bronzer tadi, powdery. Dan lumayan pigmented ya kalau yang blushnya ini, dan cukup intens. Jadi kalau gue pakai brush, gue harus selalu ngetok brushnya dulu beberapa kali supaya warnanya nggak terlalu nyegerak di muka.
Nah, tapi kalau misalnya kurang warnanya di muka, kalian juga gampang nge-build up warnanya supaya lebih intens. Dan untuk blendability-nya juga bagus. Kadang gue juga suka pakein dia buat jadiin eyeshadow. Dia kadang suka nggak rata gitu loh pas diaplikasiin di pipi kalau pakai brush. Happen to me beberapa kali walau pakai brush yang beda. Jadi I don't know ini salah formulanya, salah brushnya atau salah gue-nya. Mungkin karena dia fallout-nya lumayan kali ya. Hasilnya pun lumayan long lasting untuk powder blush. Nah, karena banyak blush yang menurut gue lebih bagus. Ini gak jelek, ini juga oke, cuma ya gak sespesial itu. Maksudnya banyak blush lain yang sama bagusnya atau lebih bagus daripada ini. Jadi gue kasih 4,5/5. Lanjut ke highlighternya yang shade Mykonos. Total ada 4 shades available juga. Nah, yang gue punya ini yang warnanya agak kayak putih mutiara gitu kali ya. Gue juga bingung sih menjelaskan warnanya seperti apa. Ya lihat aja sendiri. Dan seperti yang tadi compact, travel friendly. Dan yang khusus yang Mykonos ini dia lumayan kasih efek kayak wet look gitu loh. Nah, kalau di pen tuh kelihatannya dan kalau dipegang memang teksturnya kayak kasar gitu ya. Tapi kalau diaplikasikan di wajah sebenarnya halus dan glitternya tuh nggak berasa gitu loh. Dan untuk formulanya itu buildable, bisa banget kok dibikin blinding. Asal harus berkali-kali di swipe di muka, atau kalau mau lebih cepet disemprot dulu pakai setting spray mukanya atau brushnya, baru diaplikasiin highlighternya. Well, it's a pretty good highlighter, but not yet the best. Gue pernah mencoba highlighter powder yang lebih oke lagi, jadi ya sama kayak blushnya lah, 4,5/5. Lanjut ke produk terakhir yaitu Freeze Tinted Brow Mascara yang warna ash brown. Total shades available-nya itu ada 5. Dan ini sebenarnya gue dapat free karena beli yang Radiant Cushion Blush tadi. Warnanya sih oke, packagingnya juga oke. Terus formulanya juga oke, tahan lama, bikin alis nyegrak seharian dan bikin dia smudge proof atau mungkin juga bahkan waterproof. Nggak pernah gue cobain dipakein air sih, tapi intinya ya tahan lama gitu formulanya. Namun aplikatornya itu ya tricky banget pas dipakai. Gue pun pakainya harus berkali-kali cobain, harus latihan dulu baru bisa lumayan bisa pakai gitu loh. Nah, cara pakainya itu harus bener-bener dioles dulu aplikatornya ke mulut corongnya biar isinya tuh nggak bleber kemana-mana, supaya produknya tuh nggak banjir di spulinya, or else it's gonna be a big mess on your brow. Pakainya pun juga harus bener-bener lightly banget, bener-bener delicate, or again it's gonna be a hella big mess. So yeah, I'm not a big fan of it and I'm gonna give 2,5/5 untuk eyebrow mascara ini. Thank you banget guys sudah nonton. Semoga reviewnya ini membantu dan semoga juga kalian jadi lebih kenal dengan produk SK. And I think I'm gonna purchase another products from them too. Yang gue penasaran tuh eyeshadow-nya karena gue mendengar banyak review bagus. Plus SK tuh sering banget ngadain diskon 40%, 30%, 50% dan gue selalu belinya pas diskon. Jadi gue tunggu diskon aja deh. Bye, I'll see you on another video. See you.